Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas makalah tentang metode kualitatif. Nama lengkap saya Marcelus Tabesi, NIM 18030303153, kelas D semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang pertama, apa dasar filosofi metode kualitatif? Dasar filosofi kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus peneliti sesuai dengan fakta di lapangan. Dasar filosofi metode kualitatif mengandung 3 aspek, yaitu aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Yang pertama, aspek ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Hakikat kenyataan atau realistis memang bisa didekati dari aspek ontologis dengan 2 macam sudut pandang. Yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni realisme, naturalisme, dan empirisme. Yang berikut epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme atau pengetahuan, dan logos atau kata atau pembicara atau ilmu. Adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis, dan metode dialektis. Yang berikut, aspek aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, sedangkan logos yang berarti teori atau ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai, junjunan Jujun S. Sumantri mengatakan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Yang berikut ciri utama metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dengan penjelasan atau deskripsi sebagai hal yang utama dalam proses membentuk paradigma fakta-fakta sosial. Penelitian kualitatif juga menekankan penelitian pada fenomena sosial. Adapun 5 ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat induktif. Sifat induktif dalam penelitian kualitatif menandakan bahwa peneliti kualitatif melakukan penarikan kesimpulan di akhir penelitian.
setelah peneliti menjabarkan dan menganalisis bahan-bahan penelitiannya. Yang kedua, fokus dan proses. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses kegiatan selama proses penelitian dilakukan. Yang ketiga, mengutamakan makna. Mengutamakan makna adalah salah satu ciri penelitian kualitatif yang mengartikan bahwa peneliti mengutamakan makna dari objek yang diteliti. Misalnya ketika melakukan penelitian tentang banjir di Jakarta, peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif harus fokus dan mengutamakan makna banjir dari berbagai aspek. Yang keempat, perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Yang berikut perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut Creswell dikutip oleh Gunawan. Yang pertama, penelitian kualitatif bersifat subjektif. Artinya peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang diteliti. Bahasanya informal, menggunakan kata-kata personal, prosesnya induktif dan desainnya dapat berkembang atau dinamis. Penelitian kuantitatif bersifat objektif. Peneliti bebas dari apa yang ditelitinya, bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif, prosesnya deduktif dan desainnya statis, dari awal hingga akhir. Perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dari berbagai segi. Tidak selamanya saling bertentangan. Ada juga yang memiliki kesamaan atau kemiripan antara keduanya. Yang berikut desain penelitian. Metode penelitian kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Sedangkan metode penelitian kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terinci, dan statis. Alur penelitian kualitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Berikut analisis data. Metode penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dapat dianalisis pada akhir tahap sebelum laporan. Berikut istilah subjek penelitian. Metode penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan narasumber. Berikut metode penelitian kualitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan responden. Berikut memandang fakta. Metode peneliti kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini dikarenakan ada hal yang kompleks yang tidak bisa sekadar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Sedangkan metode penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Yang berikut pengumpulan data. Metode penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sedangkan metode penelitian kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Yang berikut representasi data. Metode penelitian kualitatif berupa interpretasi penelitian akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Sedangkan metode penelitian kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis. Hasil perhitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi.
Yang berikut, implikasi hasil riset. Metode penelitian kualitatif memiliki dampak atau akibat yang terbatas pada situasi tertentu, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat disimpulkan dalam pengaturan yang berbeda. Sedangkan metode penelitian kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum atau generalisir, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Berikut macam-macam metode. Metode penelitian kualitatif yang pertama fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Sedangkan metode penelitian kuantitatif yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, ex post facto. Yang berikut tujuan penelitian. Metode penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan metode penelitian kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang berikut jenis data. Metode penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya. Sedangkan metode penelitian kuantitatif, jenis data yang berbentuk numerik atau sistem angka, selain itu juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Yang berikut penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu pendekatan subjek, sampel, sumber data, langkah penelitian fleksibel, dapat berubah dan berkembang sambil jalan. Sedangkan penelitian kuantitatif tujuannya itu pendekatan subjek, sampel, langkah penelitian, sumber data sudah jelas. Berikut penelitian kualitatif yaitu mengamati ikut serta berupaya menemukan makna. Harus terjun langsung, menjadikan partisipasi aktif di dalam kehidupan responden, melakukan secara objektif, mencatat data dan dengan fakta. Pencatatan harus dilakukan dengan formal dan teliti dan konsisten sesuai dengan tujuan peneliti. Yang berikut tujuan peneliti, fenomena yang ada harus dilihat dari konsisten baik secara fungsi maupun struktur. Lebih kepada studi kasus lapangan, misalnya masalah etnografis dan sebagainya. Sedangkan penelitian kuantitatif itu pendekatan kuantitatif menekankan kepada hasil dari rata-rata keragaman yang ada, sehingga cara berpikir dalam menganalisis. Dengan pendekatan kualitatif menekankan kepada logika yang mencari kesalahan. Yang berikut kuantitatif yang pertama dipandang sebagai suatu yang bersifat eksploritas dan induktif. Yang kedua mengukur fakta, fokus pada keandalan atau reliabilitas adalah kunci. Yang berikut teori dan data terpisah. Yang berikut dalam konteks bebas. Yang berikut kasus banyak subjek. Yang berikut tidak terlibat. Tujuan peneliti kualitatif adalah suatu pengumpulan data pada suatu latar alamnya dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Penelitian kuantitatif, pengambilan data tersedia karena telah mengalami perlakuan sebelumnya secara terus-menerus. Dan demikian diambil sampelnya melalui angket yang selanjutnya datanya diolah secara statistik sesuai dengan tujuan peneliti. Sekian dan terima kasih.